Siapa yang mukhlis, orang YG ikhlas, itu menurutmu? Iblis dengan panjang lebar menjawab. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar, harta, dia tidak termasuk orang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang tidak suka dirham dan dinar, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan ia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian dan hatinya tergantung pada nafsu, syahwat, dunia, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepadamu. Tak tahukah engkau, bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan, riasah, termasuk dosa besar dan bahwa sombong, juga termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau, bahwa aku punya 70.000 anak? Setiap anak dari mereka, punya 70.000 syaitan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku, dan barang siapa berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu, bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah aku adalah penasihat kamu berdua. Maka, sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Gibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, mengadu domba adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenanganku. Barang siapa talak, bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali, dan meskipun ia benar, barang siapa membiasakan lisannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya. Jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil zina. Mereka masuk neraka hanya karena satu kata saja. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat barang 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya, maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim satu syaitan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan, lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium antara kedua matanya dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu, wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam sholatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam hal sholat, ketika sholat sendirian, aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa. Maka ia mencucuk sholat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika sholat berjamaah aku cambuk dia dengan lijam 9 cambuk lalu, aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Aku letakkan ia hingga mendahului imam. Kamu tahu bahwa siapa yang melakukan itu, batalah sholatnya dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika sholat sehingga dia mensucikan aku ketika ia sholat. Jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika ia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya dan dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat, karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Nabi berkata, Wahai terlaknat, siapa teman dudukmu? Pemakan riba, Siapa teman kepercayaanmu, syadik? pezina, Siapa teman tidurmu? orang yang mabuk, Siapa tamumu? pencuri, Siapa utusanmu? tukang sihir, Apa kesukaanmu? orang yang bersumpah cerai, Siapa kekasihmu? orang yang meninggalkan sholat Jumat. Wahai terlaknat, siapa yang memotong punggungmu? Ringkikan kuda untuk berperang di jalan Allah. Apa yang melelehkan badanmu? Tobatnya orang yang bertaubat.
Apa yang menggosongkan memaba panas hatimu? Istighfar yang banyak kepada Allah siang malam. Apa yang memuramkan wajahmu, membuat merasa malu dan hina? Zakat secara sembunyi-sembunyi. Apa yang membutakan matamu? Sholat di waktu sahur menjelang subuh. Apa yang memukul kepalamu? Memperbanyak sholat berjamaah. Siapa yang paling bisa membahagiakanmu? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Siapa manusia yang paling sengsara, celaka, menurutmu? Orang kikir pelit. Siapa yang paling menyita pekerjaanmu, menyibukkanmu? Majelis-majelis ulama. Bagaimana kamu makan? Dengan tangan kiriku dan dengan jari-jariku. Di mana kamu lindungkan anak-anakmu ketika panas? Di balik kuku-kuku manusia. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika bersetubuh dengan istrinya maka syaitan akan ikut bersetubuh. Akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya. Saya memohon kepadanya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Aku memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Saya memohon agar punya azan, maka trompet adalah panggilan azanku. Saya memohon agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar saya punya teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadariyah menjadi teman-teman yang membantuku. Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Iblis kemudian membaca ayat. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-Nya. Quran Surah 17-27. Rasulullah berkata, Andai kata tidak setiap apa yang engkau ucapkan didukung oleh ayat-ayat dari kitabullah, tentu aku tidak akan membenarkanmu. Saya memiliki anak yang saya beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat isya. Andai kata tidak karenanya, tentu ia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutakadhi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab, setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khotib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Setiap kali ada perempuan keluar pasti ada syaitan yang duduk di pinggulnya, ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya. Di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua syaitan itu kemudian berkata kepadanya, keluarkan tanganmu. Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah dalam Quran Surah Hud yang artinya, Jikalau Rabbu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Quran Surah 11-118, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbumu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbumu, keputusannya, telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, yang durhaka, semuanya. Quran Surah 11-119, dilanjutkan dengan, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian, sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, awal dan akhir, zahir dan batin.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kelak di akhirat kita menerima syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.